Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi ya. Hari ini yang akan kita bahas masih tentang edisi bilangan. Nah, sebelumnya karena sekarang masih pandemi katanya masih ada, jadi tetap jaga kesehatan, tetap ikutin protokol kesehatannya untuk melindungi kita dan keluarga kita. Kita langsung aja. Kita masih edisi pecahan, tapi ini untuk materi yang terakhir. Kalau sebelumnya kita bahas tentang perkalian dan pembagian pada bilangan desimal, edisi bilangan. Kalau sebelumnya kita membahas tentang perkalian dan pembagian desimal, sekarang kita masuk ke pangkat dan akar pada bilangan. Pangkat sebetulnya untuk kelas 1 itu materi yang paling itunya tentang pangkat sih. Kalau akar nanti akan kita bahas lagi di kelas 3 atau di kelas 9. Langsung aja. Pangkat, akar. Sebetulnya kalian udah pernah sih ya dulu ketika SD belajar tentang pangkat, akar. Nah, sekarang kita ulas lagi sedikit karena materi bilangan itu kalau kalian cermati lagi sebelum-sebelumnya itu pengulangan dari materi-materi kalian ketika SD. Pangkat dan akar. Yang pertama, kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian pangkat, apa sih pengertian akar? Kita bahas dulu pengertiannya. Nah, pangkat itu adalah perkalian berulang. Jadi, perpangkatan suatu bilangan atau apabila ada suatu bilangan yang dipangkatkan, itu artinya perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Jadi kalau ada 3 pangkat 2 ya berarti 3 dikali 3. Berulang terus ya dengan bilangan yang sama. Nah, pangkat ini diperoleh dengan mengalihkan bilangan itu dengan bilangan itu sendiri atau mengalihkan bilangan tersebut secara berulang sebanyak pangkatnya. Kalau pangkatnya ada 10, ya berarti dikalikan sebanyak 10 kali. Nah, dia juga punya bentuk umum nih. Bentuk umumnya itu A pangkat N. Jadi bentuk umum itu kan kalau angka itu banyak ya. Kalau bentuk umum itu kayak kita bikin perumusannya yang bisa berlaku untuk semuanya. Nah, kita ambil bentuk umumnya itu A pangkat N. Sebetulnya Bu, boleh nggak sih B pangkat N? Boleh. Nah, yang penting bisa mewakili angka-angka yang sangat banyak itu. Nah, A pangkat N itu kan kita nggak tahu ada berapa ya. Makanya A pangkat N sama dengan A kali A dan seterusnya. Titik 3 itu artinya dan seterusnya dikali A. A-nya ada berapa? Ya sebanyak N-nya. Kalau N-nya ada 10, berarti A-nya ada 10. Nah, masih mudah ya dimengerti ya tentang pangkat. Nah, sekarang temennya pangkat nih, karena pangkat itu biasanya selalu beriringan dengan akar. Apa sih akar? Akar itu adalah bentuk lain untuk menyatakan bilangan berpangkat. Jadi dengan kata lain, akar itu adalah kebalikan dari pangkat. Karena sebetulnya akar itu bentuk lain dari penulisan pangkat. Kayak gitu. Nah, bentuk akar ini termasuk dalam bilangan irasional. Bilangan irasional itu bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan pecahan A per B. Dengan A dan B-nya harus bilangan bulat. Dan A dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Terutama B-nya ya, kalau B-nya sama dengan 0 nanti akan tidak terdefinisi. Nah, lambangnya akar itu kayak gitu ya. Bisa dilihat, nah di situ ada lambangnya. Nah, itu dibacanya A akar pangkat N. Itu cara pembacaannya. Nah, itu untuk pengertian dari akar dan pangkat. Jadi sebelum cara ngitung gimana dan lain sebagainya, kita harus paham dulu pengertiannya. Selanjutnya, ternyata si pangkat ini punya sifat. Akar juga sama punya sifat. Tapi seperti yang tadi di awal dikatakan ya, kita hari ini yang akan dibahasnya itu, yang akan dikupas lebih dalamnya itu tentang pangkatnya dulu. Kalau akar nanti ibu nggak akan terlalu membahasnya. Ibu nggak akan terlalu dalam membahasnya. Itu akan dibahas lagi nanti di kelas 3. Nah, sifat pangkat.
Ini baru, pasti ini akan jadi hal baru untuk kalian. Nah ini ya, A pangkat 1/M dikali A pangkat 1/N. Nah ini artinya kalau ada ini bilangan utama ya, kalau ada ininya nih sama, A di sini juga A, pangkatnya beda nggak apa-apa. Nah itu artinya ditambahkan. Nah kalau dikalikan tapi, jadi kalau ada A pangkat sesuatu dikali A pangkat sesuatu, maka itu artinya A sesuatu yang tadi itu tinggal ditambahkan kayak gini. Si 1/M-nya tinggal ditambahkan dengan 1/N-nya. Nah, karena ini kebetulan sifatnya pecahan, jadi kita gunakan cara penjumlahan pecahan yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ada juga yang cara penulisan sifat bilangan berpangkat itu A pangkat M kali A pangkat N sama aja. Karena pada prinsipnya kalau pangkat bilangan utamanya sama, lalu dikalikan, si pangkatnya tinggal dijumlahkan. Nah sekarang gimana kalau dibagi? Nah, prinsipnya sama aja kayak perkalian. Kalau dikali tadi tinggal dijumlahkan, si pangkatnya, kalau dibagi berarti tinggal dikurangi. Nah jadi pangkatnya tinggal dikurangi aja. Kemudian sifat yang ketiga, kalau ada pangkat terus dipangkatin lagi kayak gini. A pangkat 1/M pangkat lagi 1/N. Nah kalau ada ini kan A nya udah dipangkatin 1/M, dipangkatin lagi dengan 1/M, berarti si pangkat-pangkat ini tinggal kalian kalikan. Jadi A pangkat 1/M kali 1/N kayak gitu. Atau kalau nggak mau pecahan boleh juga A pangkat M buka kurung terus tutup kurung dipangkatin lagi, itu artinya A pangkat M dikali N. Pokoknya kalau ada pangkat dipangkatin lagi itu kalian tinggal kaliin aja si pangkatnya. Lalu gimana nih kalau kayak gini? Ada angka nih AB. AB itu mewakili angka ya. Terus dipangkatin dengan pangkat yang sama. Nah, itu artinya si pangkat ini adalah milik si A dan milik si B. Jadi ini artinya A pangkat 1/N dikali B pangkat 1/N. Nah, mungkin ada yang masih agak bingung, ini kenapa kok A, B, C, D, pakainya yang kayak gitu ya, pakai alfabet. Nah, ini tuh untuk mengumumkan, karena kalau kita menggunakan angka itu kan sangat banyak. Jadi supaya berlaku umum, ini kita gunakan yang namanya variabel. Variabel kan kita bahas di materi aljabar nanti. Kita lanjutkan sifat pangkat berikutnya. Yang kelima itu, jika ada A per B dipangkatkan 1/M. Nah ini hampir sama dengan perkalian ya. Nah berarti ini artinya si 1/N ini milik si A dan si B. Karena pembagian di sini juga jadi pembagian. Jadi A pangkat 1/N per B pangkat 1/N. Nih hampir sama ya. Jadi sifat 1 sama 2 itu sejenis, 4 sama 5 juga sejenis. Lalu gimana nih kalau kita dapat soal yang pangkatnya negatif? Nah seperti sifat yang ke-6 ini, A pangkat negatif M. Atau misalkan nanti kalian tiba-tiba dapat soal 2 pangkat negatif 3. Nah itu kan pangkatnya negatif. Nah, kalau pangkatnya negatif itu berlaku kebalikannya. Maksudnya kebalikan itu, jadi kalau asalnya dia bukan bilangan pecahan, maka kita jadikan pecahan supaya si pangkatnya positif. Begitupun sebaliknya. Jadi kayak gini, A pangkat negatif M itu sama dengan 1/A pangkat M. Nomor 7 juga sama, 1/A pangkat negatif M. Sekarang ini ya dalam bentuk pecahan, tapi pangkatnya negatif. Supaya pangkatnya positif, berarti tinggal balikin aja, A pangkat M. Kayak contohnya misalkan 2 pangkat negatif 3. Nah itu sama aja, sama dengan 1/2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu berapa? 8. Berarti itu hasilnya jadi 1/8. Sifat yang terakhir, gimana kalau ada sesuatu dipangkatkan dengan 0? Nah, apapun itu ketika dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya akan 1. Mau itu variabel itu ini ya, kayak huruf-huruf kayak gini, ini namanya variabel.
atau angka, misalkan 3 pangkat 0, yaitu pasti 1 hasilnya. 1.000.000 pangkat 0, 1 juga. Nah, itu untuk sifat bilangan berpangkat. Nah, selanjutnya ada sifat akar. Kita ulas aja sedikit ya tentang sifat akar untuk pengetahuan aja. Nah, ini ada sifat yang pertama, akar A pangkat 2. Sebetulnya akar ini nih, kalau nggak ada angkanya di sini, di luar akarnya, itu artinya ada angka 2. Jadi kalau kalian ketemu akar 25, berarti itu tuh si akar 25 di sininya itu ada angka 2. Jadi kesepakatannya kalau di sininya akar 2 itu ini ya, maka si 2-nya nggak usah ditulis, tapi ketika akar 3, akar 4 ditulis di sini. Kayak gitu. Nah, yang ini ada sifat yang kedua di dalam akar, terus ada lagi di sini ya, n. Maka ini hasilnya jadi A pangkat M per M. Jadi yang di dalam per yang di luar. Terus ini yang ketiga, ini ada AB akar N. Nah, ini hampir sama kayak yang perkalian tadi. Kayak yang perkalian tadi yang A kali B dalam kurung pangkat 1 per N. Itu hampir sama ya. Berarti kalau tadi pangkat, sekarang akar. Nah, berarti si akar ini milik si A dan milik si B. Ini kalau kita mau urai itu jadi akar A pangkat N kali akar B pangkat N. Terus sifat yang keempat ada A per B akar N. Nah, ini hampir sama kayak nomor 3. Berarti si akar N-nya itu milik si A dan si B. Ada lagi nih akar di dalam akar. Kayak gini. Udah mah diakarin, udah mah akar A, di sininya N lagi, terus ada akar lagi, akarnya dari M lagi. Nah, kalau kayak gini akar dalam akar sama ya, kayak pangkat yang dipangkatin lagi kayak tadi. Tadi kan dikalikan, berarti ini juga dikalikan. Si akar-akarnya itu tinggal kalian kalikan M kali N. Nah, jadi kayak gini. Nah, itu untuk sekilas pengertian dan sifat-sifat akar. Selanjutnya kita bahas ke contoh kasus biar lebih paham. Nah, contoh kasusnya ini sederhanakan, ada 4 pangkat 2 sama dengan, nah ini masih gampang ya, 4 pangkat 2 ya udah tinggal 4 kali 4 sama dengan 16, selesai. Ini hampir sama kayak soal kalian SD. Untuk soal nomor 2, itu negatif 9 pangkat 2. Nah, ini sebetulnya di modul kalian ya soalnya. Negatif 9 pangkat 2 itu kan artinya si negatif 9-nya dikalikan dengan negatif 9 lagi sebanyak 2 kali. Karena mengikuti pangkatnya. Kalau pangkat 2 berarti sebanyak 2 kali. Berarti ini artinya negatif 9 dikali negatif 9. Nah, ingat dulu di bilangan bulat pertemuan awal-awal banget tuh, karena di sini ada negatif, di sini juga ada negatif, terus dikaliin. Nah, berarti kita kerjakan tandanya dulu. Negatif kali negatif itu hasilnya positif. Nah, tinggal 9 kali 9 81. Berarti negatif 9 kali negatif 9 itu adalah 81. Kemudian soal yang ketiga. Soal yang ketiga itu negatif 5. Nah, ini belum masuk sifat yang tadi kita bahas ya. Negatif 5 pangkat 3 dikali negatif 5 pangkat min 5. Itu sama dengan, nah ini kalau ada yang kayak gini, ininya kan sama nih angka utamanya. Nah, ingat sifat-sifat yang tadi, ini sama dengan sifat yang pertama. Berarti kita gunakan sifat yang pertama. Kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N, itu artinya pangkatnya tinggal ditambahkan. Ini juga sama. Berarti ini berdasarkan sifat yang ke-1, pangkatnya tinggal kita jumlahkan aja ya. 3 ditambah
negatif 5. Kayak gitu. Berarti di sini negatif 5 pangkat 3 ditambah negatif 5 itu negatif 2 ya. Nah, ini untuk sifat yang ke-1. Kita pakai sifat 1. Nah, selanjutnya negatif 5 pangkat negatif 2 itu, ingat tadi sifat yang ke-6. Nah, berarti kita ubah supaya ini jadi positif. Jadi kita ubah menggunakan sifat yang ke-6 menjadi 1 per negatif 5 pangkat 2. Nah, ini bisa diselesaikan lagi. Ini kita pakai sifat 6. Nah, ini artinya 1 per, sama ini kayak soal nomor 2. Berarti negatif 5 kali negatif 5. Karena pangkatnya ada 2 ya. Berarti ini kita kalikan sebanyak 2 kali. Ini jadi 1 per negatif kali negatif itu jadi positif. 5 kali 5, 25. Jadi 1 per 2, 5. Dah ketemu. Sekarang soal nomor 4. Soal nomor 4 itu negatif 5 pangkat 3 dibagi negatif 5 pangkat negatif 5. Nah, ini hampir sama ya kayak soal nomor 3. Nah, kalau ada yang masih ingat, ini adalah sifat yang kedua tadi. Berdasarkan sifat-sifat yang udah kita bahas. Berarti kalau ada pembagian itu artinya pangkatnya dikurang. Berarti di sini negatif 5 pangkat 3 dikurangi negatif 5. Ini sifat yang kedua. Nah, jadi ini hasilnya negatif 5 pangkat. Ini kan, ingat kalau ada tanda beruntun kayak gini, berarti kita kerjakan dulu si tandanya. Negatif kali negatif itu jadi positif. Berarti ini artinya 3 tambah 5, yaitu 8. Kebetulan pangkatnya udah positif, ya udah. Berarti nggak usah diapa-apain lagi. Ini ada nggak hasilnya? Atau bisa nggak dikerjain lagi kayak gini? Boleh, tapi ini karena 8 kali, kalian berarti harus mengkalikan 8 kali, jadi cukup ya sampai di sini. Kalau dia cuma minta sederhanakan, berarti cukup sampai di sini. Kecuali kalau hitunglah. Kalau hitunglah berarti harus sampai sini. Nah, sekarang untuk soal nomor terakhir dari contoh kasus pangkat. Nomor 5 ya. Soalnya itu 2 pangkat 7 dikali 2 pangkat negatif 3 per 2 pangkat 5. 2 pangkat 5. Jadi 25 ya. Terus dipangkatin lagi sama 4. Nah, katanya ini kalau mau disederhanakan jadi berapa? Nah, ini Ibu udah ngasih soal yang lengkap, komplit. Pangkat, pecahan, dipangkatin lagi. Nah, ingat aja, pokoknya selalu ingat sifat pangkat. Lihat dulu satu-satu. Lihat dulu yang pembilang nih. 2 kali. Berarti ini pakai sifat yang ke-1. Kalau ininya udah sama, berarti si pangkatnya tinggal ditambahkan. Berarti di sini 2 pangkat 7 ditambah negatif 3. Karena kita baru kerjain yang atas, berarti yang tidak dikerjakan ditulis lagi. Lalu ya, kalau di matematika atau hitungan apapun di pelajaran yang lain juga sama, kalau ada yang hitungnya, kalau tidak dikerjakan tulis lagi. Pangkat 4. Nah, selanjutnya ini kita kerjakan dulu, terlebih dahulu. Berarti ini jadi 2 pangkat 7 ditambah negatif 3. Berarti 7 ditambah. Nah, yang si penambahnya malah hutang. Atau kalian boleh dikalikan tandanya. Positif kali negatif itu negatif. Berarti 7 dikurangi 3 artinya 4. Ini 2 pangkat 5. Nah, setelah itu, ini ingat, ini sifat pangkat yang mana? Yang kedua. Berarti kita, kalau tadi ini kita pakai sifat yang ke-1, ini pakai yang kedua. Berarti di sini kalau ada pembagian, ini kan artinya bagi ya. Berarti si pangkatnya tinggal dikurangi. Kayak gini. Tulis lagi pangkat 4-nya karena belum diapa-apain. Ini jadi 2 pangkat negatif 1 karena 4 dikurangi 5 itu negatif 1. Nah, sekarang
kalau ada pangkat, dipangkatin lagi. Masih ingat itu sifat yang mana? Sifat yang ketiga ya. Ini kita pakai sifat yang ketiga. Ada pangkat, dipangkatin lagi, berarti pangkatnya dikalikan. Jadi 2 pangkat negatif 1 kali 4. Itu hasilnya 2 pangkat min 4. Nah, ini boleh kita hitung lagi atau selesai sampai sini juga boleh. Oh iya, diusahakan pangkatnya positif ya. Berarti ini supaya jadi pangkat positif, kita pakai lagi sifat yang ke-6. Diubah jadi 1/2 pangkat 4. Kalau mau dikerjain lagi, dihitung sampai selesai boleh. 2 pangkat 4 itu kan artinya 16 ya. Karena ini 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu 16. Berarti ini jadi 1/16. Nah, itu untuk contoh yang pangkat. Sekarang kita bahas contoh yang akar. Untuk yang akar, nomor satunya, berapa sih hasil dari akar 121? Nah, ini bisa kita cari ya. Kalau nyari akar itu, lihat clue-nya. Ini kan ujungnya 1 ya. Berarti kira-kira perkalian berapa kali berapa? Tentunya perkalian yang sama ya. Yang hasilnya itu ujungnya 1, berarti bisa 1 kali 1. Bisa 9 kali 9 ya. Karena 9 kali 9 81. Nah, karena 9 tidak memungkinkan, 1 juga tidak memungkinkan, kita naik lagi, berarti 11 kali 11. Nah, 11 kali 11 itu hasilnya 21. Tapi ini ada pengetahuan baru lagi. Nah, akar 121 itu kan yang kita tahu itu 11. Nah, ini ada tambahan ilmu. Kita tambahkan tanda plus minus. Maksudnya apa sih plus minus? Artinya akar 21 itu bisa jadi positif 11, bisa jadi negatif 11. Why? Karena 11 dikali 11 itu hasilnya 121. Bener ya? Negatif 11 dikali negatif 11 itu hasilnya, nah sama kayak contoh soal yang pangkat tadi. Negatif kali negatif positif, 11 kali 11 121. Ini jadi positif 121. Nah, jadi sekarang kalian punya pengetahuan baru. Kalau akar itu berarti ada 2 hasilnya. Akar 4 itu kan biasanya kalian tahu 2. Nah, ternyata jawabannya itu ada 2. Bukan cuman positif 2, tapi negatif 2 juga. Kayak gitu. Nah, sekarang soal nomor 2. Akar 125. Nah, akar 125 itu hasilnya, nah berarti cari perkalian sebanyak 3 kali, yang kalau dikalikan sebanyak 3 kali hasilnya 125. Nah, itu hasilnya 5. Karena ketika 5 pangkat 3 atau 5 kali 5 kali 5, ini pangkat 3 ya, itu hasilnya 125. Bu, ini hasilnya ada berapa? Mungkin nggak kalau negatif? Nah, coba aja kalau negatif 5. Berarti negatif 5, negatif 5, negatif 5. Kita lihat di tanda. Negatif kali negatif positif. Positif kali negatif, negatif. Nah, sementara ini maunya positif. Berarti ini hanya 1, positif 5. Yang ketiga, akar 16. Pangkat, ini, akar 4 dari 16. Itu hasilnya adalah 4. Kenapa? Karena 4? 2. Karena 2 pangkat 4 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 hasilnya 16. Nah, ini ada berapa sih hasilnya? Ada 1 atau 2 kira-kira? Nah, ini ada 2 ya. Kalau yang genap biasanya ada 2. Jadi ini bisa positif 2, bisa negatif 2. Kemudian contoh soal yang terakhir, akar 125 pangkat 3 per akar 16 pangkat 4. Nah, akar 125 kan tadi udah ada ya hasilnya 5. Berarti di sini kita tahu 5. Nah, akar 16 pangkat 4 itu bisa positif 2, bisa negatif 2. Berarti nanti hasilnya ada 2. Kita ambil satu-satu. Yang positif 2 dulu. Berarti ini jadi 5/2. Karena ininya ada 2, berarti jawabannya juga ada 2. Berarti 5 per akar 16 itu min 2. Jadi hasilnya ada 2 ya. Bisa 5/2 atau negatif 5/2.
kayak gitu. Tapi yang lebih umum yang digunakan itu yang ini. Nah, itu untuk contoh soalnya. Oke, terima kasih. Itu tentang akar dan pangkat pada bilangan. Nah, untuk akarnya nanti akan kita bahas lagi lebih lanjut di kelas 3. Terima kasih, mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.